ada gelembung di sini atau tidak? Ada. Jadi ini sudah bisa diberikan ke pasien. Kemudian pastikan humidifier ini namanya humidifier. Humidifier itu pastikan airnya ada. Jadi jangan sampai ini tempat air tapi airnya tidak ada. Air itu buat apa? Air buat melembabkan oksigen. Kan oksigen itu kering tadi ya. Ya, oksigen kering karena ini buatan. Ya, hidung sudah berkurang fungsi untuk mau pasang hidungnya dan sebagainya karena ada bantuan oksigen, maka dilembabkan di sini. Jadi yang masuk ke pasien itu sudah lembab. Ya. Jadi jangan sampai ini kosong. Ya. Oke. Gimana caranya? Pada saatnya kita mau memasukkan oksigen nasal, ya maka caranya tadi periksa oksigennya ada atau tidak. Setelah ada, ininya pastikan ada humidifiernya, ya. Kemudian dicek ngalir atau tidak, ya. Kemudian lihat air aksanya kalau ini naik atau tidak tekanan ininya, ya. Ini memperlihatkan angka 1 sampai 15 liter per menit. Gitu ya. Oke, misalkan kebutuhannya 2 liter per menit. Nah, misalkan berarti kan segini. Berarti kan 1, 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2 liter dari segini. Ya. Jadi 2 liter per menit. Oke, setelah itu ya pastikan ini oke, berfungsi baik semuanya, oksigennya ada, maka kita pasangkan. Nah, ya, pasangkan. Ya, pastikan dulu ini, kemudian ini terpasang, baru ke pasien. Ini jangan dulu ke pasien, kemudian ininya langsung. Gitu ya. Tahu-taunya misalkan ininya tidak berfungsi, gitu ya. Kemudian ininya belum dibuka, jadi harus dipastikan. Ya, kalau sudah oke, misalkan kan bisa kelihatan, oh ini masih ada 1000 tes ini, misalkan, oh iya ini jalan, misalkan, oh ini airnya ada, nah, baru masukin rasakan ini, baru ke pasien. 5 liter per menit, ya kita setting 5 liter per menit. Nah, ya 5 liter. Ya pastikan di sini ngalir atau tidak. Ya kalau sudah ada suara kayak gini, biasanya sudah jelas itu ngalir gitu ya. Tapi ada yang di sininya gelembung, nggak ada suara, padahal udah 5 liter. Dimungkinkan ada kebocoran di sini. Jadi pastikan, baru pasangkan ke pasien. Ya, jadi pasangkannya bisa ke sini, ke ininya ke kepala, ya, atau bisa ke sini terus ke hidung, ke hidung, ke leher, ya, atau bisa di belakang kepala. Ya, saya. Oke, itu untuk yang nasal, ya. Bagaimana untuk yang sungkup? Simple mas. Simple mas. Nah ini simple mas sama, ya. Simple mas, tapi simple mas minimal berapa? 5 liter sampai 8 liter, ya. Alirkan begitu ya. Alirkan sampai 5 liter atau 8 liter ya. Kemudian tes ada enggak? Oh iya ada. Kemudian pasang. Gitu ya. Kemudian gimana kalau yang rebreathing atau non rebreathing? Kalau yang rebreathing, ini apa? Rebreathing, cirinya tidak ada fleknya di sini ya. Berapa liter per menit minimal? 8 liter ya. 8 sampai 12. Kita setting 8 liter ya. 8 liter. Untuk banyak-banyak ya, sayangnya. Ini setting 8 liter gitu ya. Sebelum dipasangkan ke pasien, maka gelembung udara ini, kantong udara ini diisi dulu dengan cara menutup lubang ini. Nah ya, ditutup. Ya. Pastikan ini mengembang. Pastikan ini mengembang ya. Kenapa? Untuk melihat ada tidaknya kebocoran. Kalau kita tutup kemudian nggak mengembang, dimungkinkan ada kebocoran di sini. Tusuk, sobek atau yang lain. Ya. Setelah itu baru pasangkan ke pasien. Paham? Oke, yang itu yang non rebreathing sama. Ya, non rebreathing sama. Ini yang non rebreathing. Sama, tutup dulu ininya, flapnya ya.
dia ngembang. Oke, setelah itu pasangkan ke pasang. Paham ya? Nanti caranya dipastikan oksigennya siap untuk digunakan. Artinya siap untuk digunakan, oksigennya sudah terisi, regulatornya berfungsi, regulator oksigen humidifiernya berfungsi, cairannya ada. Ya, gimana untuk mengganti cairan? Ya, ini dibuka saja gampang ya. Ya, dibuka, yang isi. Airnya air apa? Air aqua atau aqua bides. Ya, ada aqua bides, aqua steril ya. Boleh pakai air minum? Boleh. Ya boleh, aqua. Ya. Pak, airnya Pak kenapa nggak dipenuhi? Airnya ini kan ada water levelnya. Maksimalnya segini. Ini untuk nasal ya. Kalau untuk di atas 6 liter jangan di level sini, karena pada saatnya kita tinggi ini naik ke atas, gelembungnya bisa jadi masuk ke selang. Gitu ya. Jadi segini aja 75%-nya lah, 2/3-nya. Gitu ya. 2/3-nya. Boleh sampai sini kalau untuk nasal kanul maksimal di 6 liter per menit ya. Tapi kalau lebih dari 6 liter biasanya keluar cairannya. Ya. Ada kehisap. Ada kehisap kalau iya. Masalahnya terisap bisa jadi masuk ke selang, terisap oleh pasien, akibatnya apa? Aspirasi. Kan yang masuk ke dalam paru-paru tidak boleh ada kecuali udara. Nah, gitu ya. Makanan bisa nggak masuk ke paru-paru? Nah, makanya kalau keselak apa? Berusaha kan untuk dikeluarkan. Air pada saat minum, lagi minum, hey, oh iya, nah, gitu ya, keselak kan? Dikeluarkan. Karena yang boleh masuk ke paru-paru hanya udara. Ya, jadi kalau cairan, makanan tidak boleh masuk ke paru-paru. Makanya kalau ada cairan, ada makanan masuk ke paru-paru, makanya paru-paru akan berusaha mengeluarkan. Ya, apalagi kalau makanannya bakso, ya, caranya nutup saluran nafas. Nah, nanti ada situ harus dikeluarin ya. Kalau nggak bisa dikeluarin di luar negeri itu sampaikan sudah biasa di sini ya. Kemudian dikasih selang minum supaya karena patokannya apa? Nggak boleh tidak ada oksigen masuk ke dalam tubuh dalam waktu kurang dari lebih dari 5 menit. Ya, karena tubuh itu tidak bisa menyimpan oksigen. Oke, gimana kalau misalkan dahaknya banyak? Dahaknya banyak, maka kalau dahaknya banyak, maka kita lakukan nebulasi dulu, nebulizer. Nah, ini nebulizer ya. Fungsinya apa? Fungsinya kan tadi ya, paru-parunya bagus, tapi saluran paru-parunya nyempit. Misalkan ya orang asma suka kedengaran gitu ya. Gitu. Salam ya Bu. Oh ya, saya di situ Bu. Siap. ada wortel Mas. Oke, gitu ya. Nebulasi fungsinya buat apa? Buat melebarkan saluran napas. Yang satu lagi adalah fungsinya buat mengencerkan dahak. Ya, kan ada yang dahaknya kental gitu ya. Nah, dimasukkan cairan ke sini, biasanya NaCl, berikut obat ya, obat mengencer dahak atau obat untuk melebarkan saluran napas. Nah, ada ya? Ya, asma, sohu atau apa gitu ya, ada Pexotain gitu ya, segala macam obatnya ya. Fungsinya adalah kalau tidak melebarkan saluran napas, mengencerkan dahak. Ya. Jadi pasang dulu ini. Ini diberikan minimal di 10 liter per menit. Karena apa? Karena untuk mendorong cairan obat yang ada di sini supaya keluar, ya, dihisap oleh pasien. Ya, pasiennya pastikan masih sadar.
Kalau tidak sadar, kan tadi ya di bagging gitu ya, masukkan dengan panty. Panty-nya biasanya kalau dengan panty ya ini bisa dimasukkan ke ventilator, ada sambungannya ya. Ya, itu bagi pasien-pasien yang sudah tidak lagi mampu untuk bernafas. Itu namanya dinebu. Ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman?